هذه خطوة الشيطان. وعلى كل شيء قدير. Film diawali di Ponpes Ar-Rahim yang berada di Desa Baringatus, Lamongan, Jawa Timur. Pagi itu para santri bergegas pergi ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Saat mendengar ceramah dari Pak Kiai Herlina menunduk kepala sampai beberapa kali ketiduran. As-salatu khairum minan naum. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untungnya Ranum tidak bosan-bosan membangunkan Herlina yang duduk tepat di sampingnya itu. Selesai pengajian, Umi Ayu memberikan pengumuman jika 10 menit lagi giliran kelas 2A yang tadarusan. Mau kemana, Her? Mau ngambil Al-Quran. Herlina berdiri dari tempat duduknya untuk mengambil Al-Quran yang tertinggal di kamar. Dila, Siti Robiatul dan teman sekelas Herlina langsung kesal melihat Herlina tiba-tiba pergi padahal sebentar lagi mereka harus tadarusan bersama. Robiatul tidak bisa menyembunyikan pikiran negatifnya dan berkata jika Herlina terlalu sering mangkir hanya untuk bermalas-malasan. Di waktu yang sama Herlina sudah berada di asrama untuk duduk sembari membaca Al-Quran. Ia berusaha melatih bacaan Al-Qurannya agar tidak malu saat tadarusan nanti. Sialnya Herlina justru ketiduran di kamar hingga lupa tidak ikut tadarusan. Umi Ayu menyadari jika Herlina tidak ikut jadwal tadarusan subuh. Setelah usai ia mengumpulkan semua santri untuk diberi hukuman. Umi Ayu menegaskan jika sesama santri harus saling peduli dan mengingatkan satu sama lain. Semua kelas 2 kena hukum untuk membersihkan halaman dan juga kamar mandi di asrama. Robiatul sempat protes mengapa hanya mereka saja yang dihukum sementara Herlina masih berada di kamarnya. Umi Ayu berkata semuanya dihukum tanpa terkecuali. Lalu Herlina berlari ke arah Umi Ayu dengan mukena yang masih menempel di badan. Herlina langsung menghadap dan meminta maaf karena tertidur saat mengambil Al-Quran. Tanpa memperdulikan permintaan maaf dari Herlina, Umi Ayu membubarkan para santri agar segera menjalankan hukuman. Semuanya dihukum termasuk kamu. Ayo! Mereka pun mengambil peralatan kebersihan untuk menyapu halaman dan menggosok lantai kamar mandi. Yang benar kerjanya. Robiatul semakin kesal dengan tingkah Herlina yang selalu bikin masalah. Ia mengajak Siti dan Dila untuk melabrak Herlina yang sibuk membersihkan kamar mandi. Robiatul yang biasa dipanggil Obi mengancam semua santri untuk menjauhi Herlina dan membiarkan gadis itu bekerja sendirian. Nawati, bubar. Apa sih? Ayo, Num. Ranum berusaha menghentikan sikap Obi yang terlalu kejam dengan temannya sendiri. Apalagi Herlina termasuk santri baru di sana dan baru sebulan tinggal di pondok. Obi menegaskan jika kelas mereka sejak dulu selalu jadi kelas unggulan dan tidak pernah dapat hukuman. Obi justru semakin marah dengan sikap Ranum yang malah membela Herlina. Obi menginjak lantai kamar mandi dengan sendal yang kotor bekas tanah di halaman. Sambil melenggang pergi, Dila sempat menendang ember bekas sabun hingga tumpah berserakan. Mereka semua pergi meninggalkan Herlina kecuali Ranum yang masih merasa peduli padanya. Herlina hanya memiliki satu teman di pondok yang diajak bertukar cerita. Herlina berkata jika sedari kecil semua urusan rumah selalu dikerjakan oleh orang tua. Herlina sendiri tidak pernah diminta untuk membantu pekerjaan rumah. Ranum hanya terdiam karena kedua orang tuanya telah tiada. Siang harinya selesai membersihkan pondok, Ranum hanya bisa merenung melihat foto kedua orang tuanya. Sementara itu Herlina dikunjungi ibunya yang sering datang untuk membawakan banyak makanan. Herlina mengaku tidak betah berada di pondok, apalagi dengan aturan dan jadwal kegiatan yang padat. Herlina merasa jadi yang paling dibenci hingga tak ada yang mau berteman dengannya. Ia berkata hanya ada satu orang yang mau menemani, yaitu Ranum, teman sekamar. Herlina meminta ibunya untuk membujuk sang ayah agar ia bisa segera keluar dari pondok dan pulang ke rumah. Ibu Herlina menegaskan jika Herlina harus bertahan sampai 4 bulan. Ibu Herlina baru akan membujuk sang ayah setelah melewati 4 bulan di sana. Itu senyumnya kayak dipaksa gitu, jangan dong. Terdengar suara ayah Obi yang berteriak membentak putrinya. Ayah Obi marah besar mendengar si Obi kena hukuman.
Ia memaki dengan keras tanpa peduli dengan perasaan anaknya sendiri. Herlina sampai terdiam mendengar teriakan itu, sementara Obi hanya diam menerima semua ocehan dari sang ayah. Malam harinya Dewi ibu Herlina mencoba berbicara pada sang suami untuk membawa anak mereka pulang ke rumah. Apa mungkin udah waktunya dia pulang ya? Pak Sabto ayah Herlina merasa belum waktunya karena Herlina itu baru sebulan di pondok. Ia merasa Herlina harus lebih lama belajar agama agar menjadi wanita yang baik dan tahu aturan. Di waktu yang sama Herlina belajar mengaji di kamar hingga Ranum kagum melihat kemajuan bacaan Al-Qurannya. Ranum mengajak Herlina untuk mengaji bersama di masjid. Herlina masih harus menyetrika jilbab yang kusut sementara Ranum sudah pergi terlebih dahulu. Tidak berselang lama Obi dan teman-temannya masuk ke kamar Herlina untuk memberi pelajaran. Obi menuduh Herlina mengadu pada orang tuanya hingga sang ayah memaki Obi di tempat umum. Obi tak segan-segan menamparkan pipi Herlina dan dibantu oleh Dila yang ikut menjambak rambutnya. Obi kesal dengan nasib Herlina yang disayang oleh ibunya, lalu Obi memakan makanan dari ibu Herlina dan memuntahkan tepat di depan mukanya. Bahkan sisa makanan dalam wadah langsung dibuang hingga berceceran di lantai kamar. Herlina yang menangis ketakutan langsung pergi keluar kamar namun Siti dan Wati langsung mendorong Herlina yang membuat ia terjatuh menabrak meja setrika. Mereka menahan Herlina hingga menempel ke tiang rumah. Obi mengambil setrika panas itu dan ditempelkan ke tangan Herlina. Herlina yang kesakitan itu memberontak dan lari keluar asrama. Obi dan yang lain ikut mengejar dengan sangat kencang. Mereka menyeret Herlina ke kamar mandi dan mencelupkan tangan bekas setrika ke dalam air. Obi dan yang lain menyiksa Herlina sampai menyiram air dingin ke sekujur tubuhnya. Herlina berhasil melarikan diri dan keluar lewat jalan samping hingga menyeberang sungai. Obi dan Dila masih terus mengejar Herlina sampai keluar dari pondok menuju ke jalan dan tiba-tiba. Pagi harinya Sabto buru-buru ke rumah sakit untuk melihat kondisi putrinya yang tertabrak mobil. Dewi sudah lebih dulu berada di rumah sakit dan tak henti menangis melihat kondisi putrinya yang kritis. Sabto langsung memeriksa semua luka di tubuh anaknya, ia menyadari ada luka bakar di tangan yang bukan indikasi dari kecelakaan. Tanpa basa-basi Pak Sabto langsung mendorong pengurus pondok yang sedari tadi duduk di bangku rumah sakit. Jangan emosi dulu. Kok bisa-bisanya kalian tuh sampai nggak tahu kalau anak saya ada luka bakar di badannya? Pak Kiai bersama Ustadz Gani dan Jafar sengaja bertahan di sana sebagai bentuk dari pertanggungjawaban pondok. Sabto sama sekali tidak terima karena ada luka bakar di tangannya yang bukan disebabkan oleh kecelakaan. Ia meminta penjelasan dari pihak pondok pesantren terkait apa yang dialami putrinya tadi malam. Pak Kiai mengakui kelalaiannya dalam mengawasi santriwati. Sabto tidak menerima permintaan maaf itu dan langsung mengusir mereka bertiga dari rumah sakit. Sabto menegaskan jika putrinya itu dimasukkan ke pondok bukan untuk disakiti apalagi dicelakai. Kembali ke pondok sementara itu kegiatan belajar mengajar di pondok masih berlangsung. Seperti biasa Umi Ayu mengajak semua santri untuk mendoakan kesembuhan Herlina agar bisa kembali ke pondok lagi bersama mereka. Satu minggu kemudian kelas 2A mendapatkan tugas untuk mengangkat jemuran yang kering. Ranum mengangkat spray coklat yang berada di depannya. Tiba-tiba secara mengejutkan Herlina muncul di pondok dengan raut wajah dan tatapan aneh. Ranum langsung memeluk Herlina karena sudah lama tidak berjumpa. Aku kangen banget sama kamu. Kabar kembalinya Herlina ke pondok cepat menyebar hingga para pengurus pun mengetahui. Mereka berusaha untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Herlina malam itu. Umi Ayu meminta semua pengurus pondok untuk lebih memperhatikan keamanan para santri agar tidak terulang kejadian yang menimpa Herlina untuk yang kedua kali. Kita harus ekstra pengawasan. Jada kok senioritas. Malam harinya saat mengikuti pengajian di masjid Umi Ayu melihat sosok Herlina yang duduk tepat di samping sahabat baiknya. Assalamualaikum, Umi. Umi Ayu terlihat kaget mendengar Umi Indri memanggil namanya.
Umi Indri membawa Umi Ayu untuk menepi sebentar karena ada kabar yang harus segera diberitahukan. Di waktu yang sama Ustadz Gani mengucap syukur atas kembalinya Herlina ke pondok. Semua santri turut memperhatikan wajah Herlina yang terlihat pucat dan dengan luka di atas hidungnya. Selesai pengajian, Ranum duduk menemani Herlina yang terbiasa menyendiri. Ranum heran mengapa Herlina tidak menceritakan apa yang terjadi di malam itu. Herlina tersenyum sembari berkata jika semua perbuatan pasti ada balasannya. Di malam yang semakin larut, Obi dan Siti mendapat jadwal patroli. Mereka berpencar untuk mempercepat tugasnya yang dimana Obi kebagian memeriksa kamar mandi. Ia sempat terganggu dengan suara dentuman dalam bilik toilet. Astagfirullahaladzim. Namun tidak ada siapapun di sana. Saat keluar dari kamar mandi, Obi melihat Siti berdiri di ujung lorong. Ia mendekati Siti dan Obi langsung berlari ketakutan melihat Siti kerasukan setan. Obi menggedor-gedor pintu kamar Umi Ayu dan Umi Indri untuk meminta pertolongan. Naasnya tidak ada orang yang membukakan pintu. Lalu Obi berlari menuju ke rumah Ustadz Gani dan Ustadz Jafar untuk meminta bantuan. Lampu rumah itu berkedip dengan sangat cepat dan tiba-tiba wajah Siti berubah menjadi Herlina yang muncul untuk membalaskan dendam. Obi dicekik sampai lemas dan tak bisa bernafas. Beruntung Ustadz Gani keluar rumah dan berusaha untuk melepaskan tangan Siti dari leher Obi. Siti mendorong Ustadz Gani sampai terguling dari tangga. Siti yang masih kerasukan pun berusaha untuk mencekik Ustadz Gani. Lalu Ustadz Gani menggenggam kepala Siti sembari membacakan ayat ruqyah. Iblis dalam tubuh Siti pun berkata jika mereka semua adalah orang-orang munafik yang gemar berlaku kemungkaran. Ustadz Gani bertanya siapa yang merasuki tubuh Siti. Umi Indri memberikan air putih pada Ustadz Gani dan menahan tubuh Siti yang masih memberontak. Ustadz Gani membacakan doa di atas air putih sementara Siti tak berhenti tertawa. Siti berhasil tersadar, begitu juga Obi yang terbangun dari pingsannya. Mereka bergegas kembali ke kamar namun Obi tidak bisa tidur karena teringat dengan wajah Herlina saat Siti kerasukan setan. Dila berusaha untuk menenangkan Obi dan berkata jika Siti sudah didoakan oleh Ustadz Gani. Obi tak berhenti memikirkan Herlina yang muncul di wajah Siti. Obi yakin jika yang merasuki Siti malam itu adalah Sukma Herlina. Pagi harinya Dila baru selesai pengajian bersama Siti dan Ranum. Dila menceritakan kondisi Obi yang takut pada Herlina hingga tak bisa tidur semalaman. Umi Indri menghampiri Dila untuk menanyakan kabar Siti. Siti menjawab kalau ia sudah membaik setelah didoakan oleh Ustadz Gani saat kerasukan tadi malam. Umi Indri ikut lega mendengar kabar Siti yang jauh lebih baik. Mereka bergegas kembali ke kamar untuk menemani Obi yang sendirian. Begitu melihat Siti, Obi langsung berteriak ketakutan. Assalamualaikum, Obi. Di mata Obi sosok Siti masih berwajah menyeramkan seperti Herlina. Mendengar teriakan Obi, Umi Indri berlari menghampiri. Obi berteriak jika itu bukan Siti melainkan Herlina. Umi Indri mengajak Obi untuk membaca istighfar berulang kali agar tersadar dari pandangan gaib. Ia berusaha menjelaskan jika yang berdiri di depan pintu kamar adalah Ranum, Siti dan Dila. Untuk mengurangi rasa takut di pikiran Obi, Umi Indri mengajak Obi untuk sholat. Malam harinya Ranum mengaji sendirian di masjid untuk mendoakan orang tuanya. Tidak berselang lama Herlina datang dengan kaki yang pincang dan duduk tepat di depan Ranum. Ia hendak mengaji bersama Ranum dan membaca Al-Quran dengan sangat baik. Ranum sampai heran mendengar lantunan bacaan Al-Quran Herlina yang sudah jauh lebih bagus dari sebelumnya. Ranum hanya bisa terdiam melihat perubahan drastis dari sikap Herlina yang kian hari semakin mengerikan. Di tengah malam Herlina masih belum tidur dan memperhatikan teman sekamarnya. Pagi harinya Siti bertanya pada Ranum dengan siapa ia mengaji tadi malam.
Ranum berkata jika ia bersama dengan Herlina, lalu Siti langsung terdiam mendengar hal tersebut. Ia tahu jika Herlina itu tidak bisa membaca Al-Quran. Mereka jadi takut untuk berdiri tepat di barisan Herlina. Sepulang sholat subuh berjamaah, Siti mulai menyadari ada yang aneh dengan Herlina. Tak berselang lama Herlina berjalan pincang mendekati mereka berdua dan mengucapkan salam. Assalamualaikum, Siti. Siang harinya Ranum kembali ke kamar, namun Ranum melihat Herlina duduk di atas ranjang dengan menggunakan mukena. Herlina mengayunkan kepala terus-menerus tanpa henti. Kamu ngapain berdiri di situ ngeliatin aku? Malam harinya Ranum menemani Obi untuk patroli. Obi meminta Ranum untuk menemaninya sholat Isya di dalam masjid. Saat Obi menjalankan sholat dengan khusyuk, lalu Ranum melihat sosok Herlina melintas di depan Ranum. Lalu Ranum mengikuti kemana sosok Herlina pergi. Di waktu yang sama Obi mulai mendengar ada suara aneh yang mengikuti gerakan sholatnya. Obi duduk dan duduk tasyahud, namun anehnya posisi Obi terbalik, bukan mengarah ke kiblat, namun justru membelakangi kiblat. Setiap kali membenarkan posisi Obi selalu menghadang ke arah kiblat. Anehnya posisi Obi tidak lagi terbalik dan mengakhiri sholat dengan salam, dan tiba-tiba sosok Herlina muncul. Mendengar teriakan itu, Ranum berlari ke arah masjid dan menemukan Obi sujud membelakangi kiblat. Ranum berusaha untuk membangunkan Obi, tapi ternyata Obi meninggal dengan wajah yang sangat pucat, bahkan hampir membusuk. Obi! Malam itu juga jasad Obi dimandikan oleh Umi Ayu dan Umi Indri serta beberapa santriwati. Jasad Obi ditali dengan kain kafan dan kemudian disolati saat pagi tiba. Herlina pun ikut menyolati jasad temannya itu dan tersenyum saat melihat jasad Obi tak bernyawa. Selesai menyolati, Ranum bertanya pada Herlina kemana Herlina semalam. Herlina menegaskan jika ia ada di dalam kamar. Herlina memeluk Ranum dan langsung pergi saat Siti dan Dila menghampiri mereka. Di ruang pelajar, Ustadz Gani meminta Umi Ayu untuk memberi kabar pada keluarga Obi. Apalagi melihat kematian Obi yang tidak wajar, Umi Ayu tak sependapat dengan hal itu dan merasa masalah di pondok sudah terlalu banyak. Ustadz Gani lalu pergi untuk minta solusi kepada Pak Kiai yang sedang mengajar di pondok lain. Saya akan beritahu Kiai perihal ini. Assalamualaikum. Sementara itu Ranum yang ikut Siti ke kamarnya dan bertemu Dila yang menangis terseduh-seduh. Dila menyalahkan Ranum atas kematian sahabatnya Obi. Ranum menangis dan berkata jika ia sangat menyesal telah meninggalkan Obi sendirian saat sholat tadi malam. Ia juga jadi orang yang terakhir melihat Obi masih hidup. Ranum tidak menyangka karena kejadian itu terlalu cepat untuk dicerna. Siti meminta bantuan Ranum dan Dila untuk tenang dan jangan menyalahkan satu sama lain. Ranum memeluk Dila dengan tangisannya. Di malam yang sangat larut, Ranum yang tidur di ranjang tingkat 2 tiba-tiba berada di ranjang tingkat 1. Herlina turun dari ranjang di atas Ranum dan terus memperhatikan Ranum. Ranum yang ketakutan memilih untuk keluar dari kamar. Siti yang menyadari hal itu membangunkan Dila untuk ikut mencari keberadaan Ranum. Mereka masuk ke kamar Herlina namun tak ada orang di sana. Ternyata Ranum mencari keberadaan Herlina yang pergi keluar dari kamar. Dila masuk ke lorong gelap yang dimana Siti menghilang di sampingnya. Terdengar suara misterius yang menghampiri dan memanggil nama Dila. Dila yang sangat ketakutan berusaha untuk pergi ke tempat semula. Berulang kali Dila menghentikan langkah saat mendengar kalimat salam dari seseorang. Ia pun mencari sumber suara itu. Ranum heran melihat Dila histeris ketakutan saat menatap wajahnya. Saat tersadar Dila langsung berkata jika Siti menghilang. Ranum lalu mengajak Dila untuk mencari bantuan pada Umi Ayu dan Ustadz Gani. Sementara itu Siti berjalan sendirian di halaman luar hingga semua lampu penerangan jalan mati dengan sendirinya.
Samar-samar terdengar suara Salam yang menyebut nama Siti. Siti berusaha untuk tetap tenang dan berani menoleh ke arah sumber suara itu. Assalamualaikum Siti. Siti berlari ketakutan menuju ke masjid di kawasan pondok. Sesampainya di masjid, Siti merasa tenang melihat banyak orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Ternyata pelaksanaan sholat dilakukan dengan gerakan yang sangat cepat hingga di rakaat terakhir semua menoleh ke arah Siti. Dan ternyata semua orang berwajah sama, yaitu seperti Herlina. Mendengar teriakan Siti, Ranum pun berlari menghampiri dan mengambil mukena yang menutupi wajah Siti. Penampakan makmum sholat itu menghilang seketika. Ranum membawa Siti untuk menyusul Dila yang sedang menuju ke rumah Ustadz Gani. Karena pintu tidak terkunci, Dila masuk ke dalam dan meminta tolong pada Ustadz Gani yang tidur di atas ranjang kayu. Saat Siti hendak membangunkan Ustadz Gani, Dila sempat menoleh ke belakang karena merasakan ada seseorang di belakangnya. Saat menghadap ke arah depan, Ustadz Gani sudah menghilang entah kemana. Lampu rumah itu pun padam membuat Dila semakin panik. Dila lari untuk keluar dari rumah itu, namun pintu terkunci dengan sendirinya. Suara Salam kembali terdengar memanggil Dila yang entah dari mana asalnya. Assalamualaikum Dila. Umi Ayu langsung membangunkan Umi Indri setelah mendengar suara teriakan dari kejauhan. Siti dan Ranum berteriak di depan rumah Ustadz Gani sembari terus memanggil Dila. Mereka mendobrak masuk rumah namun tak melihat ada siapapun di sana. Mereka pun berlari keluar mencari keberadaan Dila bersama dengan Umi Ayu yang membawa Umi Indri untuk memeriksa kondisi asrama. Tidak disangka kondisi masjid sudah penuh dengan para santri yang memperhatikan posisi sujud Dila di sana. Ternyata Dila sujud membelakangi kiblat sama seperti yang terjadi pada Obi. Mereka tak ada yang berani menyentuh Dila apalagi merubah posisinya itu. Umi Ayu dan Umi Indri langsung membawa Dila yang wajahnya sudah membusuk sama seperti Obi. Ranum lalu melihat sosok Herlina yang berdiri di samping masjid sambil tersenyum. Setelah 2 nyawa santri jadi korban, Ustadz Gani memaksa Ustadz Jafar untuk memulangkan santriwati ke rumah mereka masing-masing. Ia tak mau ada korban jiwa yang berjatuhan lebih banyak lagi. Ustadz Jafar tak mau ambil sikap karena masih menunggu arahan dari Pak Kiai. Ia meminta Ustadz Gani untuk bersabar dan menunggu Pak Kiai Darus kembali. Lalu Ranum dan Siti berlari menghampiri 2 ustadznya itu. Ranum berkata kematian Obi dan Dila ada kaitannya dengan Herlina. Ranum yakin semua itu ulah Herlina yang hendak membalaskan dendam. Siti menegaskan jika ia melihat Herlina menyerang Dila di ruang pengajar. Umi Ayu memberikan pengumuman pada santri untuk berkumpul di masjid tanpa terkecuali. Sementara itu Ustadz Gani dan Ustadz Jafar kebingungan mencari keberadaan Herlina yang belum kelihatan juga. Dari pihak pondok menghubungi Ibu Dewi untuk menanyakan terkait sosok Herlina. Dewi sampai tercengang mendengar kabar mencengangkan itu. Sementara semua warga pondok pesantren Ar-Rahim memilih untuk tidur di dalam masjid agar tidak ada korban lain akibat diserang oleh sosok Herlina. Ranum yang tidak bisa tidur berusaha untuk memejamkan mata, namun tiba-tiba terdengar suara Herlina memanggil nama Ranum dari sebelah. Ranum menoleh ke samping yang ternyata itu adalah Siti. Siti meminta Ranum untuk menemaninya pergi ke kamar mandi. Tanpa disadari sosok Herlina muncul di belakang Siti tepat di ruang penyimpanan alat kebersihan. Siti pun duduk dengan tenang dan tiba-tiba Siti mendengar suara ketukan pintu yang dikira Ranum. Padahal Ranum masih menunggu di luar. Ranum melihat ada sekelebat bayangan yang melintas di belakangnya, ternyata bayangan itu sangat persis seperti Siti. Ranum mengikuti kemana Siti pergi dan mengira Siti sudah jalan meninggalkan dirinya. Kamu ngapain di sini, Siti? Ranum mendekati Siti dan memanggilnya. Anehnya sosok wanita muncul dari belakang yang dimana itu adalah Siti sendiri. Kini ada 2 Siti yang berada di samping Ranum. Assalamualaikum Ranum. Mereka berdua lari ketakutan menuju asrama,
namun langkah mereka selalu kembali ke pohon beringin itu. Herlina muncul dengan wajah seramnya menyeret kaki Siti yang hendak kabur darinya. Ustadz Gani dan Ustadz Jafar berusaha untuk menarik Siti kembali hingga mereka saling tarik-menarik. Untungnya Siti berhasil diselamatkan dan sosok Herlina kini berhadapan dengan Ustadz Gani. Iblis dalam tubuh Herlina berkata jika dirinya adalah jin Islam yang juga merupakan hamba Allah. Ia sengaja datang karena dipanggil untuk membunuh manusia-manusia yang zolim. Untuk membunuh manusia-manusia yang zalim. Di waktu yang sama Dewi dan Sabto berlari menuju ke kawasan pondok. Ustadz Gani mengancam iblis itu untuk keluar dari tubuh Herlina sebelum dihancurkan menggunakan ayat-ayat Allah. Coba. Ustadz Gani membaca ayat kursi namun iblis itu ikut membacanya bersama. Ustadz Gani memukul kepala Herlina menggunakan tasbih namun semua itu tidak mempan untuknya. Herlina justru membacakan hadis agar manusia tidak mengikuti langkah setan. Barang siapa yang mengikuti langkah setan maka setan menyuruh mereka untuk berbuat keji dan mungkar. Mendengar suara iblis yang meneriakkan kata mungkar berulang kali Dewi dan Sabto sudah sampai di pohon beringin itu dan berlari memanggil putri mereka. Dewi berusaha mengajak Herlina untuk pulang bersamanya. Sabto teringat saat ia menyadari mobil Dewi pecah di bagian lampu depan. Dewi mengaku sempat menabrak tumpukan kayu di pinggir jalan saat mengantarkan spray untuk Herlina di malam hari. Ternyata di malam itu Dewi sendirilah yang menabrak Herlina saat hendak melintas di jalan raya. Tubuh Herlina terpental jauh dan ada tumpukan kayu yang berserakan di tanah. Iblis dalam tubuh Herlina membawa ibunya pergi dan mengembalikan lagi dengan kondisi tewas. Kini Ustadz Gani dan Ustadz Jafar bekerja sama untuk melumpuhkan Herlina. Mereka langsung kalah telak karena kekuatan Herlina tak terbendung lagi. Saat Herlina hendak menyerang Siti dan tiba-tiba Pak Kiai Darus datang. Pak Kiai Darus menarik kaki Herlina dan menggagalkan upaya iblis untuk memporak-porandakan iman manusia. Sang Kiai langsung meruqyah tubuh Herlina dengan ayat penghancur iblis. Angin pun berhembus kencang seiring kekuatan iblis yang berusaha untuk kabur dari genggaman Ustadz Gani dan Ustadz Jafar. Sosok Herlina menceritakan karuan membuat Sabto ingat dengan kejadian masa lalu. Ternyata Herlina sudah dinyatakan meninggal dunia oleh pihak rumah sakit. Namun Sabto meminta agar dirahasiakan dari Dewi. Ia takut Dewi tak bisa menerima kematian Herlina. Sabto menyadari ada kejanggalan yang terjadi pada putrinya di pondok sampai berakhir tewas. Ia sengaja membawa jasad Herlina kepada dukun sakti Mandraguna yang bisa menghidupkan orang mati. Dendamku tuntas. Sabto berharap orang yang pernah menyakiti Herlina mendapatkan penyiksaan yang setimpal. Dukun itu menyanggupi permintaan Sabto dan ia menegaskan jika ritual tidak bisa dibatalkan meskipun dengan cara apapun juga. Ritual itu digunakan untuk membalaskan dendam Herlina sampai tuntas. Sementara Sabto adalah orang yang harus menjalankan segala sarana ritualnya dengan paku dan palu besi. Sabto berhasil menghidupkan Herlina kembali dan mengajak Herlina ke pesantren lagi. Sabto berbohong pada Dewi dan mengatakan jika kondisi Herlina sudah semakin membaik dan siap menjalani aktivitas di pondok. Kali makhluk inkan. Ritual pembangkitan mayat itu dilakukan bersama dukun dan Sabto. Setelah jasad dimandikan, Sabto bersiap untuk melakukannya. Mereka itu butuh mengisolasi Herlina. Paku itu menancap sangat dalam hingga menembus ke dalam otak. Merasa semua dendam telah terbayar, Sabto membantu Pak Kiai Darus untuk mencabut paku di kepala putrinya. Seketika itu jasad Herlina langsung membusuk dan tidak bernyawa. Pagi harinya Pak Kiai memberi kajian di saat jasad para korban sedang dievakuasi. Ia menegaskan jika iblis adalah makhluk Allah dengan keimanan paripurna daripada manusia. Iblis menyembah Allah jauh lebih lama dan menjadi panglima dari para kesatria.
Kesombongan iblis itulah yang membuat mereka menolak bersujud kepada Adam. Mereka berjanji akan terus menyesatkan anak cucu Adam dan membawa manusia pada kemungkaran. Adam pada kemungkaran. Film pun akhirnya selesai. Itulah seluruh alur cerita film Munkar. Semoga kalian mengerti dengan alur cerita film ini. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa taala semata.